الذي قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الحق والهدى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون أيتها المسلمات بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى والتمسك من الإسلام بالعروة الوثقى فإن أجسادنا على النار لا تقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم أما بعد, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Nurul Islam KPR 1 Perawang yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, pada Rabu yang ke-4 ini kita kembali diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk sama-sama berbagi kebaikan dan pahala, insyaallah, duduk di salah satu rumah Allah. Berarti kita menjadi tamunya di majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, berarti majelis zikir, dan juga mudah-mudahan majelis yang mendekatkan kita kepadanya dan melaksanakan hal-hal yang diridainya. Semoga tak satu pun kita kecuali mendapatkan segala yang dijanjikannya, khususnya ampunan dosa-dosa dan dinaikkan derajat dan sebutan kita. Kaum muslimin, oleh itu mari kita bersyukur karena di antara sekian banyak hamba-hambanya terpilihlah kita. Tidak semua orang menikmati ketentraman, kenyamanan berada di rumah Allah yang suci ini. Semoga tempat ini menjadi saksi kita di akhirat nanti, yang dengannya Allah meringankan hisab dan meningkatkan derajat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang pada malam ini atau petang menjelang malam ini kita sama-sama belajar mengikuti sirahnya. Sirah itu adalah jalan yang dilalui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan belajar sirah itu kita juga berjalan seperti mana berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu majelis ini insyaallah akan senantiasa banyak mengucapkan salawat dan salam kepadanya, karena namanya pasti sering tersebut karena kita belajar tentang sirahnya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, pada pertemuan terakhir kemarin, kalau masih belum lupa, sampai di mana kemarin? Nampaknya lupa juga. Sampai pada Nabi sampai di Madinah, disambut dengan sukacita. Setiap hari setelah
gencar pemberitaan tentang Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin dan Ansar setiap hari menunggu di perbatasan, di tempat-tempat ketinggian di kota Madinah, berharap sekali Nabi selamat sampai dan insya Allah membawa berkah. Ya, tempat yang tuan-tuan dan puan-puan lihat sendiri sekarang, tempat yang diminati, dicintai, diberkahi, dan iman terpelihara di situ. Masya Allah, kalau sampai situ nyaman kita Pak ya, nyaman kita Masya Allah. Apalagi dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak penguasa yang hari ini diamanahkan Allah untuk menjaga dua tanah suci itu dengan aman, nyaman, tentram dengan segala perkhidmatannya, sejuk masjidnya, ya kan, dan difasilitasi segala hal yang dibutuhkan untuk kenyamanan beribadah. Ma'asyil kiram yang dirahmati Allah, ada beberapa hal dalam perjalanan Nabi SAW dalam hijrah, ada yang sahih, ada yang tidak. Kita sebutkan yang sahih diantaranya bahwa Nabi SAW kemarin dikejar-kejar oleh orang. Ada yang memang tujuannya untuk mematikan langkah dakwah, dan ada yang sekedar untuk mendapatkan hadiah berupa dia, yaitu 100 ekor onta per kepala, hidup atau mati. Nah, di antara yang berminat mendapatkan itu adalah Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum al-Midlaji. Dia berhasil sampai mendekati Nabi SAW, tapi ternyata setiap mendekat terperosok kudanya dan dia terlempar terguling-guling sampai di bawah kaki Nabi SAW. Kalau Nabi biarkan lagi dia pergi, maafkan, dicobanya kembali juga seperti itu. Akhirnya dia tahu ini benar-benar Nabi. Akhirnya dia minta kepada Nabi SAW diberikan jaminan aman. Masya Allah. Padahal Nabi sedang dikejar-kejar itu, tapi dia paham bahwa ini pasti akan dikuatkan, walaupun sekarang dalam kondisi tidak aman. Maka Nabi SAW memberikannya di aman dengan syarat pula untuk memalingkan segala perutusan Quraisy yang mencari-cari Nabi, sehingga dengan demikian akhirnya dia menjadi pagar, ya, supaya tidak dikejar lagi Nabi SAW. Dah, untuk daerah ini dah aman, daerah ini sudah aman, saya sudah mencari ke sana kemari, tapi tidak bisa menangkap Nabi, menangkap Muhammad. Ya betul, dia tidak bisa nangkap. Mau ke mana mau nangkap, setiap mendekat dia terperosok kudanya. Oleh sebab itu dia tahu ini dilindungi oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Akhirnya dia juga masuk Islam, dan Nabi menjanjikan kepadanya, coba lihat, Nabi sedang dikejar-kejar ini, kita juga harus optimis dalam segala keadaan bahwa kebenaran akhirnya pasti dimenangkan. Walaupun hitungan hari ini, waktu itu, atau hitungan kita hari ini, kita dalam keadaan terpojok, terjepit, terhimpit, tapi Allah berjanji yang namanya an-nasru al-haqiqi, kemenangan yang sesungguhnya adalah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka Nabi janjikan kepadanya, besok apabila ditaklukkan Persia itu seperti Uni Soviet sekarang, karena ditaklukkan dan runtuh. Nah, Persia, maka kamu diberikan gelang kebesarannya.
Berapa harganya itu? Yang jelas nama gelang kebesaran Kisra Persia di saat ditaklukkan atau dibuka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Umar, Persia takluk. Lihat kaum muslimin, negeri yang paling kuat kezalimannya kepada manusia dan juga paling kuat penentangannya kepada Allah, siap-siap untuk cepat runtuh. Lihat, antara Uni Soviet dengan Amerika, mana yang lebih parah? Antara komunis dengan kapitalis, mana yang lebih parah? Komunis. Mana yang lebih cepat runtuh? Komunis. Karena mereka tidak menjaga sedikit adab kemanusiaan waktu itu, sehingga umat Islam yang tinggal di negara-negara yang dicengkeram oleh Uni Soviet, saya berteman dengan sebagian mereka, satu ikatan dari 1 sampai S3, untuk baca Quran saja mereka tidak boleh. Jangankan untuk ke masjid seperti kita, alhamdulillah sih aman ya, masjid 5 waktu, cuman kita aja yang tidak merasa aman, itu aja. Nah, alhamdulillah kita aman sekarang. Mereka ke masjid tidak bisa. Belajar ilmu harus di ruang-ruang bawah tanah, kadang-kadang sambil bertani. Jadi syekhnya nunggu sana. Nah, murid ini seperti kalau bahasa kampungnya menugal itu ya, itu membuat lubang untuk disemai nanti benih itu, sampai di sana dapat pula 1 ayat. Ya, begitu putar sebentar itu. Begitulah cara mereka belajar dulu. Akhirnya tidak lama runtuh. Maka kalau nak cepat runtuh, semakin berzalimlah. Nah, buatlah kezaliman semakin banyak. Insya Allah tidak lama semakin runtuh. Nah, zaman Nabi SAW, Persia terkenal dengan pentenangan paling keras terhadap Nabi SAW. Maka surat Nabi waktu itu ketika sampai dirobek-robeknya. Utusan, padahal sepakat, kalau bahasa sekarang konsensus internasional, tidak boleh membunuh utusan. Itu saya hukum internasional haram. Sekarang kan juga kan, cuman orang melanggar juga banyak. Ya. Dulu di Rusia atau Uni Soviet dulu juga sama. Nah, Amerika kayaknya ada juga ya. Nah, mereka makanya dibunuhnya utusan Nabi SAW, suratnya dirobek-robek. Lalu Nabi katakan Allah akan robek-robek kerajaannya. Nah, maka yang pertama ditaklukkan adalah Persia. Jadi dari suatu negara adidaya yang sering membuat Romawi kalah, sekarang hancur berkeping-keping seperti tak pernah ada lagi. Sampai sekarang tidak ada lagi yang namanya Persia. Makanya orang Syiah itu sebenarnya balas dendam sama kita, nak mengacaukan Islam ya, karena dengan ajaran-ajaran dari Iran. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di saat Umar menaklukkan Persia, dicarinya Suraqah bin Malik ibn Ju'shum dan diserahkannya apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dulu dia ngejar-ngejar Nabi, ya, dia sudah yakin Nabi akan menang. Sekarang dibuktikan bahwa Persia takluk dan gelang kebesaran itu dipakai oleh atau diserahkan kepada Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum radhiyallahu taala. Kaum muslimin, di antara kejadian juga yang di saat Nabi hijrah alaihissalam ada kurang mukjizat. Nabi dalam perjalanan hijrahnya sempat singgah di khaymah atau kemah Ummi Ma'bad. Ummi Ma'bad tinggal di tempat antara Makkah dan Madinah. Biasa orang-orang Arab dulu singgah di kemah-kemah untuk sekedar minta makan atau minta minum air susu kambing. Nah, kebetulan waktu itu atau pada waktu itu kambing-kambingnya tidak ada yang punya susu. Tapi Nabi SAW minta didatangkan kepadanya seekor kambing yang kurus, lalu
diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memerah susunya seperti kambingnya gemuk dan susunya banyak. Sampai mereka minum dengan puas, termasuk Ummi Ma'bad, suaminya waktu itu sedang keluar, dan bahkan Nabi memerahkan untuk perbekalan mereka untuk minum nanti malam. Nah, melihat itu Ummi Ma'bad pun berkata, kalian ini siapa? Nabi mengatakan, kami dari Quraisy. Apakah anta sabi alladhi tas'ubu Quraisy annahu sabi? Kamu yang disebut-sebut oleh orang Quraisy itu bawa ajaran baru itu. Jadi kalau ada yang mengatakan yang menghidupkan kembali ajaran Nabi sebagai ajaran baru, ya biasa memang. Nabi dulu dianggap sebagai pengacau keamanan masyarakat Makkah waktu itu. Buktinya beliau dicari-cari untuk dibunuh. Jadi Nabi dituduh sebagai pengacau karena membawa ajaran baru. Kenapa? Karena ajaran yang sebenarnya yang dulu dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah tenggelam oleh pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan orang-orang jahiliyah. Jadi agama kaum muslimin bila dibangun di atas pemikiran dan perasaan dengan meninggalkan wahyu, sunnah dan Al-Quran, maka lahirlah nanti penyimpangan. Semakin dominan, semakin tenggelamlah ajaran yang asli. Dan di saat ada orang mentajdid kembali, menghidupkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap sebagai ajaran baru. Apa sebab? Karena sudah tenggelam. Berapa banyak? Karena akibat daripada kita tidak mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan kita lebih mengutamakan, kalau bahasa kita, Islam tradisional, dalam lagi Islam konvensional pula akhirnya. Artinya terbagi pula, ada Islam konvensional dan Islam futuristik dan sebagainya. Islam itu satu selamanya. Islam itu selamanya tidak pakai embel-embel, tidak pakai Islam konvensional, tidak pakai Islam tradisional, tidak ada Islam liberal, tidak ada Islam sekuler, tidak ada Islam futuristik, tidak ada Islam inklusif, tidak. Islam al-Islam yang berdiri di atas dalil, bukan berdiri di atas tradisi dan perasaan manusia. Sebab orang jahiliyah dulu jahiliyah karena meninggalkan wahyu dan mengutamakan pemikiran dan perasaan. Jadi ilmu kira-kira dan ilmu rasa-rasa itu yang membuat mereka jahiliyah. Kalau cerdas, lebih cerdas mereka dari kita. Kan sudah saya bilang, minumnya susu, awak minumnya air keruh. Apalagi dulu di pondok air keruh. Coba sekian ratus orang di pondok itu sumur yang ada cuma 2, airnya bersaring pula. Mana sempat masak? Kadang di saringan kita ditimba kawan pula, pas kita tampung salin semua kawannya kita. Nah, kadang habis makan di situ minum tuh, atau di pondok. Orang tuh minumnya walaupun miskin minumnya tetap susu. Kalau mereka makan daging, 1 ekor kambing berapa orang? 4 orang, 5 orang. Kalau kita seekor kambing 4 RT, 5 RT. Nah, itu ada pula yang disisihkan untuk malam nanti itu. Jadi kaum muslimin itu lebih encer otaknya, karena zat yang dibutuhkan untuk kecerdasan itu lengkap. Kalau kita masya Allah, pagi rebus ubi, ya kan, siang sayur pucuk ubi. Mungkin kalau batang ubi bisa dimakan, kita makan juga kayaknya. Serba ubi karbohidrat semua. Mereka cerdas. Cuman kecerdasan tidak berguna dalam agama kalau hanya mengandalkan pemikiran dan perasaan, karena melahirkan ahli-ahli hawa. Ahli-ahli hawa, bukan ahli haq wal huda. Makanya ketika mereka datang Nabi kepada mereka menganggap sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan cara beragama mereka, yaitu Islam tradisional tadi.
Mereka kan bukti mereka kan juga sholat di Ka'bah, mereka juga tawaf di Ka'bah, mereka juga sa'i antara Safa dan Marwah, mereka juga wukuf tidak mau di Arafah dia, lontar jumrah di Mina, haji juga mereka, cuman hajinya sudah diisi dengan perasaan dan pikiran-pikiran, tidak lagi berdasarkan ajaran yang diturunkan, yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi lahirlah, coba bayangkan, Ibrahim dulu meruntuhkan Ka'bah, ya kan, memurnikan tauhid, tiba-tiba pengikut belakangnya menjadikan Ka'bah sarang berhala. Coba bayangkan, tidak masuk akal sebenarnya kan. Dulu Ibrahim meruntuhkan Ka'bah, salah itu Abraham meruntuhkan Ka'bah. Tidak meruntuhkan. Ibrahim dulu membangun Ka'bah untuk apa? Mentauhidkan Allah. Kan termasuk dalam doa Nabi Ibrahim, wajibni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan keturunanku dari beribadah kepada patung-patung. Dia terusir dari Babilonia dulu di selatan Irak kan karena meruntuhkan patung-patung kan. Lalu Allah perintahkan dia ke Palestina. Kemudian dari Palestina perintahkan ke Makkah. Di Makkah dia membangun Ka'bah untuk membersihkan tauhid manusia. Tiba-tiba dengan akal dan perasaan orang-orang Makkah, mereka menjadikan Ka'bah sarang-sarang patung. Tidak masuk sebenarnya, tidak masuk, ya kan? Itu juga yang terjadi dengan sebagian umat ini. Nabi melarang meminta kepada selain Allah, tapi kita banyak yang merembes-rembes ke situ, mengkeramatkan kuburan ini dan itu. Apa sebab? Kita merasa di situ afdal berdoa. Apa dalilnya? Perasaan dan pengalaman. Ya kan, perasaan dan pengalaman. Syaitan menghiasi itu dengan alasan tawassulan dan sebagainya. Nabi Allah yang mengatakan kalau berdoa, doalah kepada ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, hendaklah mereka minta kabulkan kepadaku. Wal yu'minu bi, hendaklah yakin dan beriman kepadaku. Dan Allah sebutkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka mengatakan kami hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara-perantara ini. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lama-lama akhirnya nanti orang pun minta langsung ke orang yang dikeramatkan itu. Makanya Nabi larang, Allah larang kita meminta kecuali langsung kepadanya, tidak dengan mengkultuskan orang-orang yang mudah-mudahan dekat kepada Allah, orang-orang saleh, tapi kesolehannya tidak membolehkan kita untuk meminta kepadanya, karena itu termasuk yang dilarang. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW melarang kuburan itu diletakkan dalam masjid. Itu sebabnya, kaum muslimin dan muslimat. Baik, nah waktu itu Ummu Ma'bad yang tadi melihat kenyataan itu, dia bilang, ya, dia katakan, kalau begitu boleh tak saya dan suami saya ikut engkau ya Rasulullah? Lalu jawab Rasulullah SAW, jangan dulu, hatta iza zaharna, sampai nanti kami sudah punya kekuatan. Kalau kami sudah bisa menampakkan diri, nanti sudah punya kekuatan, baru bergabung dengan kami. Sekarang jangan dulu, nanti justru jadi beban, nanti kalian terbebani, bahaya bagi kalian dan juga tidak aman bagi kami. Jelas ya? Dia siap aja. Cuma dia katakan, Nabi memikirkan kalau dia ikut kan tambah beban perjalanan ini, dan juga membahayakan jiwa orang ini kalau sampai terkejar oleh pihak-pihak musuh. Nah, ini juga menandakan kaum muslimin bahwa Nabi tidak tahu yang gaib, karena dia sampai saat itu masih mengkhawatirkan ada yang akan mengejar. Kalau dia tahu yang gaib, perlu takut lagi? Tidak.
Makanya kalau ada yang mengklaim tahu yang gaib, berarti dia sudah melanggar dan menganggap dirinya lebih hebat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri tidak tahu yang gaib. Allah katakan kepada qul la a'lamul ghaib atau qul la ya'lamul ghaiba illallah, katakan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Wala yuzhiru ala ghaibihi ahada, Allah tidak tunjukkan hal yang gaib itu kepada seorang illa man irtada, kecuali ada sebagian yang ditunjukkan kepada sebagian, tidak semuanya. Jadi hukum asalnya Nabi SAW tidak memiliki ilmu gaib. Makanya kalau ada yang mengaku ilmu gaib wajib dijauhi. Nabi katakan man atakahinan la tuqbalhu salatun arba'ina layla atau arba'ina sabahan. Siapa yang mendatangi tukang tenung, yang peramal, dukun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Itu baru mendatangi. Kalau mendatangi dan membenarkan klaimnya, ya seperti sekarang kan lagi viral juga dukun, siapa namanya? Iya, bukan dukun merah, itu tukang sulap merah ya. Ya baru sedikit triknya dibongkar, dukun khawatir jobnya berkurang. Padahal punya ilmu pelaris. Ya, ini yang sering kaum muslimin kita ini karena syaitan kita tertipu, makanya kita perlu berilmu. Ada orang masya Allah MBA kan ya? MBA itu apa itu? Master Business, berarti kan ahli bisnis tuh. Ada tipu oleh dukun yang bisa menggandakan uang. Padahal tempat dukun tuh gubuk rek. Iya, dukunnya tinggal di tempat yang miskin, bisa mengayakan orang, dia sendiri miskin. Atau ada dukun punya pemainnya, dia setiap melamar ditolak orang, tapi banyak juga minta pemanis kepadanya. Allah musta'an. Iya banyak. Dia kalau melamar tidak diterima orang, tapi orang minta pemanis supaya diterima kepadanya. Itu ya kadang-kadang akal sehat itu hilang gara-gara syaitan yang menghiasi yang buruk itu seperti baik. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Nah, akhirnya sampai Nabi ke Madinah sallallahu alaihi wasallam. Disambut dengan sukacita oleh masyarakat Madinah. Semua ingin membawa Nabi ke tempatnya. Ya Allah ya Rabbi. Terbayang kan? Kalau sempat kita hari itu di situ, termasuk yang berebutnya ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tamunya. Semua nak memegang kekang unta Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi katakan da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan saja untanya berjalan karena dia dibimbing. Ada yang bimbingnya. Malaikat. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untanya berhenti dan turun di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala, dia yang beruntung menjadi tuan rumah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Taib. Kisah ini kita potong dulu sementara. Ada beberapa hal yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesampai di Madinah. Masih ingat yang pertama kemarin? Masih lupa juga. Taib. Pertama kali sampai di Quba, Nabi membangun masjid. Subhanallah. Nabi tidak pikir-pikir tanah kapling dulu untuk rumahnya, tidak. Membangun masjid dulu. Ini menjadi tanda masjid sangat-sangat penting dan urgen. Dan fungsi masjid bukan hanya sekedar untuk sholat 5 waktu. Masjid itu fungsinya banyak. Bahkan di zaman Nabi SAW, masjid juga tempat menumpangnya orang-orang yang dalam perjalanan. Kalau kita hari ini kan banyak pengumuman di masjid dilarang tidur di masjid. Nah gimana itu? Daripada dilarang tidur di masjid, siapkan ruang khusus di masjid.
berikan fasilitas. Alhamdulillah di sini ada guest house-nya, masya Allah. Saya sudah terlalu sering menikmatinya. Bermalam aja masih belum ya. Ya sebenarnya mau bermalam di sini ya. Cuman masalahnya besok pagi-pagi udah banyak tugas lagi. Kalau sempat libur besoknya enak bermalam di sini nih. Iya kan? Makan dikasih, tidur dikasih. Nah, alhamdulillah. Subhanallah. Ini juga ya, alhamdulillah masjid posisi dalam kompleks, orang semuanya punya rumah di sini kan. Nah ada sebagian masjid yang di perjalanan yang memang dibutuhkan. Kalau takut misalnya masjid itu kotor, karena sebagian kita kan ada yang tidur sambil ngencas, namanya ngiler atau ngencas sama ya. Nah ini nanti pas sujud orang tidak nyaman kan, maka disiapkan matras kan cukup. Matras kan tidak mahal sebenarnya. Nah ada banyak masjid yang sudah menerapkan ini. Justru tidak pernah kekurangan dana. Orang kalau banyak keluar banyak masuk. Itu sistemnya, rezeki itu banyak keluar banyak masuk, insya Allah. Dan alhamdulillah saldo masjid itu paling bagus 0 terus. Kalau menurut saya bagusnya 0 terus, karena kegiatan yang banyak untuk kemaslahatan umat. Nah di zaman Nabi SAW juga masjid untuk mengobati orang yang sakit. Nah kalau mungkin di tempat kita disiapkan bagian unit kesehatannya. Kemudian masjid juga tempat anak-anak untuk belajar. Sebab belajar di masjid itu jauh lebih barokah dari belajar di bangku-bangku kuliah atau bangku sekolah. Ya jauh lebih aman. Cuman karena kita sistem pendidikan kita sistem bertingkat seperti sekarang, maka otomatis harus pakai kelas. Kalau enggak lulus akreditasi. Makanya bangkunya harus bagus, bangunannya harus sementara, minimal harus ada kipas angin, kalau bisa pakai AC, gurunya harus gaya, dan biasanya pakai jubah, harus pakai seragam gitu. Masya Allah dan sebagainya. Gajinya harus kecil, bukan banyak, besar. Jadi masalahnya gajinya harus kecil. Kalau sempat gaji besar banyak ngomong tuh, Ustaz tidak ikhlas ngajar Quran katanya. Terus orang-orang jadi manajer itu tidak ikhlas dia jadi. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, kalau kita jadi pemangku kebijakan, jangan tuntut orang ikhlas untuk bekerja. Bicarakan kita ikhlas untuk menggaji. Kita ikhlas menggaji. Tapi kalau kita di posisi pekerja, baru kita bicara ikhlas bekerja. Jangan terbalik. Pemberi gaji, kamu harus ikhlas bekerja, ya kan? Yang pekerja, kamu ikhlas menggaji. Tidak ketemu, bantah jadinya. Jadi paham saya. Jadi saya ketika jadi pengurus masjid, saya berpikir bagaimana. Saya kan banyak masjid yang juga di bawah pengurusan. Ketika saya di posisi mengurus masjid, saya berbicara pengurus harus melestarikan, mensejahterakan orang-orang yang bekerja di situ. Sebaliknya ketika jadi ustaz, saya harus berpikir bagaimana supaya menjadi ustaznya ikhlas. Jelas? Yang dibalik nanti itulah perang gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sama sebagian orang jadi pimpinan yang dipikirnya gaji dia. Kalau pimpinan jangan gaji dia lagi dipikir gaji bawahan. Sebab bawahan tak ada yang mikirkan gajinya. Kalau kita banyak mikirkan gaji kita kalau pimpinan. Oleh sebab itu teori menaikkan gaji, naikkan gaji bawahan, otomatis gaji pimpinan pasti naik. Nggak mungkin tak. Tapi kalau gaji pimpinan yang naik, gaji bawahan kadang-kadang dipotong. Kenapa dipotong? Untuk mencukupkan gaji atasan. Nah, jadi itu. Jadi kalau jadi atasan nanti jangan pikiran bawahan lagi. Ya, saya. Jadi pikirannya harus pikiran atasan. Orang atasan itu harus pandai melihat ke bawah. Astagfirullah. Ini Nabi SAW menjadikan masjid bukan hanya sekedar tempat
ibadah mahdhah saja. Baik kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Yang kedua yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Istirahat. Masa Nabi istirahat kata? Oh Isya. Oh gitu. Berarti nampaknya bulan depan kita sambung ya bulan depan insyaallah. Nah, insyaallah selepas Isya kita pertajam sedikit tentang yang pertama ini. Nabi bangun masjid, Nabi bangun pasar, Nabi bangun sistem masyarakat baik sama muslim maupun dengan non muslim. Ini penting. Dibangunnya masjid pertama kali ini pula yang kalau di negeri yang berjalan syariat Islam di dalamnya mereka juga banyak mengikuti ini. Makanya perumahan-perumahan kalau di Arab Saudi saya lihat sebelum rumah dibangun satu unit pun masjid sudah tegak lengkap dengan listrik, air dan semua fasilitasnya baru rumah dibangun. Kalau kita rumah sudah 25 tahun masjid nggak ada. Ini juga kepada para developer, jangan hanya mengejar keuntungan duniawi tapi jadilah pengejar keuntungan ukhrawi juga. Tidak akan banyak, ya tidak banyak. Insya Allah Allah gantinya selalu lebih banyak daripada yang kita berikan kalau janji. Oleh sebab itu pada yang jadi pengembang ingat itu, sebelum bangun perumahan bangun masjid dulu. Banyak untung di perumahan itu saya tahu, cuman masalahnya sering tidak laku itu masalahnya. Ya terlalu banyak dibuat, kemudian harga mungkin tidak sesuai, akhirnya tidak laku, terjual setengah itu sudah pulang modal itu. Tidak percaya? Silakan coba. Nah, terima kasih. Insyaallah setelah Isya kita sambung sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal